Sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia, tidak pernah terbayangkan sekalipun saya berada dalam situasi sebagai pelaku kejahatan. Sangat jauh dari pemikiran saya sebagai selaku orang yang sangat disiplin, taat dan pada hukum. Namun karena loyalitas saya pada orang yang salah, sehingga saya menjalankan perintah atasan yang salah dan membuat saya terseret masuk ke dalam masalah besar yang menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Dodi Prawinegara meminta majelis hakim membebaskannya dari tuntutan 20 tahun penjara. Sekali lagi, dia punya kesanggupan untuk berkata tidak, jenderal, menolak, tapi ada resiko buruknya sama sekali tidak ada. Dan pada saat yang sama sekali lagi dia berani mengatakan di hadapan majelis hakim, saya berani melawan Kapolda lain. Subjektif, tidak subjektif. Dan lewat pengujian ternyata memang terbukti bahwa dia mengatakan berani menolak Kapolda lain karena Kapolda tersebut tidak mendesak. Tidak mendesak dia. Tidak masuk akal. Loh, bahwa dia mengambil ilustrasi bahwa saya berani menentang Kapolda lain. Akhirnya dia mau kan? Saya berani melawan Kapolda lain. Disitulah dia menunjukkan bahwa dia seorang perwira yang berani menolak. Namun terus didesak. Akhirnya dia tidak bisa berpikir secara logis, secara benar. Tidak berpikir secara logis dalam sekian waktu sekian pekan, tidak masuk akal. Seorang AKBP tidak mampu berpikir secara logis selama sekian pekan. Kita tidak bisa setarakan seorang AKBP dengan seorang brigadir yang bernama Eliezer. Rentang waktu singkat, jarak kekuasaan sangat jauh, AKBP dengan bintang 2. Saya pikir terlalu dramatis kalau dikatakan bahwa AKBP Dodi Prawinegara tidak kalau kita melihat, saya tidak membandingkan. Saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Saya itu istri sirinya. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Ahli menyatakan bahwa apabila si A selaku atasan yang dalam kasus ini adalah Teddy Minahasa sudah memerintahkan agar dilakukan pemusnahan dan penarikan narkoba tanggal 28 September, maka si B, si C, dan si D, yaitu dalam hal ini adalah Kapolres, asistennya si Arif, dan cewek itu namanya Linda, sudah dapat perintah tersebut. Bahkan Kapolres menyatakan siap perintah laksanakan. Maka kalau kemudian tetap dilakukan penjualan narkoba beberapa hari kemudian, maka si A yang memberikan perintah di awal yang kemudian menariknya, dalam hal ini adalah Teddy Minahasa, bebas dari tindak pidana. Dodi Prawinegara ini seorang perwira, dia lulusan Akpol. Proses penempaannya tidak bisa disamakan dengan proses penempaan terhadap seorang brigadir. Sejak 0 km masuk ke dalam Akpol, yang bersangkutan tahu persis dibina, ditempa untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi mindsetnya jauh lebih matang, tidak bisa kita anggap sebagai seorang yang naif yang kemudian tidak bisa pasrah, tidak bisa menentang perintah yang salah sekalipun seandainya perintah itu dianggap ada. Jadi pelaku ini adalah konteksnya dalam hal ini penyidik, ya, penyidik yang melakukan suatu tindakan itu. Nah, dalam 140 itu memang dikatakan ada pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Tipikor yang menyatakan pasal itu kalau dilakukan oleh penyidik, maka ketentuan 140 itu berlaku. Tim kuasa hukum Dodi Prawinegara meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari tuntutan 20 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu. Penasihat hukum Dodi, Aril Viari Purba, menyatakan tindakan kliennya menyisihkan sabu dan menukarnya dengan tawas karena ada daya paksa, ancaman secara psikis yang berdampak pada karir serta relasi kuasa doktrin lembaga untuk menaati perintah pimpinan. Aril menjelaskan sejatinya Dodi tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Dodi sebagai saksi pelaku juga sudah membantu dan bekerja sama dengan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkapkan fakta sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Menyatakan perbuatan yang dilakukan AKBP Dodi Prawinegara tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapusan pidana dan melepas AKBP Dodi Prawinegara dari tuntutan hukum. Memerintahkan AKBP Dodi Prawinegara dibebaskan dari tahanan yang segera setelah putusan ditetapkan, ujar Adril saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu 5 April 2023. Adril menyatakan Dodi juga layak sebagai justice kolaborator karena sudah membuka fakta agar kasus peredaran narkoba ini menjadi terang benderang. Adril menilai pelaku intelektual dalam kasus narkoba ini adalah Irjen Teddy Minahasa. Adapun hal tersebut telah tertuang dalam surat permohonan JC terdakwa Dodi Prawinegara kepada majelis hakim.
Dalam surat permohonan tersebut, terdakwa memohon agar ditetapkan sebagai JCI dalam perkara dugaan tindak pidana peredaran narkotika dengan pelaku utama serta aktor intelektual Teddy Minahasa.